Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Weapon. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang kisah game Five Nights at Freddy's atau biasa disingkat dengan nama PNAF. Dan sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah kita bisa mulai ceritanya. Pernahkah kalian terbayang seperti apa rasanya menjadi seorang security yang bekerja di malam hari dan hanya seorang diri saja? Jika kalian belum pernah merasakannya, maka game Five Nights at Freddy's adalah game yang sangat wajib kalian coba. Tetapi kalian harus menyiapkan mental kalian untuk berbagai hal yang aneh dan juga menyeramkan yang akan terjadi ketika memainkan game yang satu ini. Untuk kalian yang belum tahu, Five Nights at Freddy's merupakan sebuah game indie buatan Scott Cawthon yang dirilis pertama kali pada tahun 2014. Mungkin kita awalnya akan sulit untuk percaya bahwa game ini merupakan game horor yang dapat membuat kita ketakutan. Tetapi sudah banyak cerita dan berbagai peristiwa menyeramkan dari game ini yang tentu saja akan membuat kita merinding ketika membayangkannya. Mengapa bisa seperti itu? Karena game ini bercerita tentang sebuah restoran yang dimana berisikan berbagai macam boneka robot hewan yang dapat bergerak dengan sendirinya. Untuk alur ceritanya dimulai pada tahun 1982. Jadi ceritanya ada dua orang pemuda yang bernama William dan Henry, yang mana mereka berdua membuat sebuah restoran original pertama yang bernama Freddy's Family Dinner. Tampak restoran itu seperti restoran keluarga biasa. Tetapi uniknya dari restoran ini, mereka berdua mencoba menyajikan hiburan baru, yaitu berupa dua buah animatronik atau boneka robot berbentuk hewan. Dua buah animatronik itu diberi nama Freddy dan Bonnie. William dan Henry adalah orang jenius yang membuat kedua animatronik tersebut. Anak-anak sangat suka dengan restoran itu karena animatroniknya yang sangat menggemaskan. Karena bisnisnya yang sangat sukses, William dan Henry kemudian membuka lagi restoran yang serupa, yaitu Freddy Fazbear Pizza, Circus Baby Pizza, dan sebuah toko kecil yang bernama Juniors. Singkat cerita, restoran itu menjadi sangat populer dan disenangi oleh banyak orang. Namun sayangnya pada suatu hari restoran itu kehilangan nama baiknya karena terdapat kasus hilangnya seorang anak yang bernama Susie yang diduga menghilang di dalam restoran tersebut. Konon katanya Susie ini menghilang karena diculik oleh sosok berwarna ungu yang bernama Purple Guy, yang pada akhirnya kita ketahui bahwa itu adalah William Afton, salah satu pendiri dari restoran tersebut. Jadi William ini ternyata adalah orang yang jahat dan suka melakukan eksperimen terhadap tubuh manusia. Tentunya hal ini tidak diketahui oleh rekannya yaitu Henry. Nah, setelah berhasil menculik dan membunuh anak bernama Susie, William kemudian memasukkan tubuh anak itu ke dalam salah satu animatronik atau robot boneka. Dan pada akhirnya terciptalah satu animatronik yang diberi nama Chica. Tidak sampai di situ saja, William bahkan juga mencari 4 korban lagi di restoran yang sama, yaitu Freddy Fazbear Pizzeria. Anak-anak itu tidak lain adalah Cassidy, Gabriel, Fritz, dan Jeremy.
Sama seperti yang terjadi pada Susie, mereka berempat ini diculik oleh William dan kemudian satu persatu dari anak-anak itu dieksekusi oleh William. Kemudian tubuh mereka dimasukkan ke dalam animatronik, yaitu Freddy, Foxy, dan Bonnie. Kemudian yang terakhir adalah Cassidy. Nah, Cassidy ini adalah animatronik yang diperlakukan secara spesial karena dia dimasukkan ke dalam Golden Freddy. Pada tahun 1983, restoran kedua yang bernama Freddy Fazbear Pizzeria akhirnya ditutup karena misteri hilangnya 4 orang anak-anak yang masih belum terpecahkan dan belum diketahui siapa pelakunya. Setelah restoran Freddy Fazbear Pizzeria ditutup, sekarang hanya tersisa 3 restoran lagi. Kasus selanjutnya kemudian terjadi di restoran yang bernama Circus Baby Pizza. Nah, di restoran Circus Baby Pizza ini terdapat tambahan animatronik yang bertemakan sirkus yang bernama Ballora, Bibi, dan Circus Baby. William kemudian mulai mengotak-atik Circus Baby dengan harapan dia bisa mendapatkan satu korban anak lagi. Dia membuat mesin es krim di badan Circus Baby supaya para anak-anak mau mendekat dengan dia. Dan ketika ada anak yang mendekat, maka anak itu akan dimakan olehnya. Akan tetapi tanpa diduga ternyata anak yang mendekati Circus Baby itu adalah Elizabeth, anak dari William sendiri. Circus Baby langsung melahap Elizabeth sesuai dengan program yang diberikan kepadanya. Dan pada akhirnya restoran itu ditutup karena kasus yang masih dianggap sebuah kecelakaan oleh pihak yang berwajib. Setelah Circus Baby Pizza ditutup, saat ini tersisa 2 restoran yang belum ditutup, yaitu Fazbear Family Dinner dan Juniors. Setelah insiden meninggalnya Elizabeth, William pun mulai ketakutan karena anaknya sendiri yang menjadi korban dari perbuatannya. William tidak mau anaknya yang satu lagi yaitu Michael menjadi korban selanjutnya. William akhirnya menyiksa Michael dengan cara ditakut-takuti atau dicuci otaknya. Tujuannya agar Michael tidak mendekati para robot animatronik tersebut. Setelah William mendoktrin pikiran Michael, dia berharap kalau anaknya tidak akan berani lagi untuk pergi ke Fazbear Family Dinner. Akan tetapi apa yang diharapkan William tidak terjadi. Di acara ulang tahunnya Michael, kepala Michael digigit oleh Golden Fredbear. William pun tidak menyangka bahwa peristiwa itu kembali menimpa keluarganya dan pada akhirnya Fazbear Family Dinner ditutup. Sekarang hanya tinggal satu restoran lagi yang masih buka, yaitu Juniors. William menjadi sangat stres dan bertingkah laku sangat aneh. Henry pun mulai merasa bahwa William adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya 5 orang anak yang membuat bisnis mereka akhirnya kacau semua. Henry pun melarang William untuk masuk ke dalam Juniors. Hal itu membuat William menjadi sangat marah karena perlakuan Henry kepadanya. Karena sangat marah dengan perlakuan Henry, William pun mengincar Charlie yang merupakan anak satu-satunya dari Henry. Kemudian William melenyapkan Charlie di depan restoran Juniors. Setelah Charlie meninggal, arwahnya kemudian masuk ke dalam The Puppet yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Nah, The Puppet inilah yang akan menjaga animatronik yang telah dirusak tadi. Pada tahun 1983 sampai 1987 terjadi kasus lagi di restoran terakhir yaitu Juniors. Jadi ceritanya William ini menyamar menjadi salah satu security di sana dan kemudian dia menculik 5 pengunjung di restoran tersebut. Dan sama seperti sebelumnya, anak yang diculik itu langsung dieksekusi oleh William. Dan kemudian tubuhnya dimasukkan ke dalam animatronik lagi.
Inilah sebabnya kenapa para animatronik sangat marah ketika melihat ada security. Hingga pada suatu hari terjadi lagi peristiwa di restoran Juniors, yang mana pada saat itu ada peristiwa gigitan yang dilakukan oleh animatronik kepada seorang security di sana. Untungnya security itu masih bisa selamat. Dan setelah kejadian itu akhirnya Juniors pun juga ikut ditutup. Keadaan pun menjadi semakin memburuk dan William menjadi semakin menggila. Pada saat itu terdapat boneka yang bernama Bonnie. Tetapi entah kebetulan atau tidak, Bonnie mengalami kerusakan dan menghancurkan si William yang saat itu berada di dalam Bonnie. William pun akhirnya meninggal dunia dan arwahnya mengendalikan si Bonnie, yang kemudian dikenal dengan nama Springtrap. Bertahun-tahun kemudian keadaan pun mulai aman dan tidak terjadi apa-apa lagi. Hingga pada saat itu ada seseorang yang berniat menjadikan Freddy Fazbear Pizzeria menjadi sebuah wahana horor. Dia bahkan berhasil mengeluarkan Springtrap atau William yang terkunci di dalam ruangan yang telah ditutup oleh tembok. Mereka menyebut tempat itu dengan nama Fazbear Fright. Akan tetapi tidak lama berjalan, tempat itu mengalami kebakaran. Tidak diketahui penyebab kenapa bisa terbakar. Tetapi bisa saja ini adalah ulah dari Henry, yang dimana dia takut kalau para animatronik itu bangkit lagi dan memakan banyak korban lagi seperti dahulu kala. Tetapi Springtrap ternyata selamat dari kebakaran itu. Henry kemudian membuat lagi sebuah restoran baru yang bernama Freddy Fazbear Pizza Place. Tujuan Henry membuatnya yaitu untuk memancing animatronik yang masih hidup supaya mereka datang ke restoran tersebut. Henry berniat untuk menghancurkan semua animatronik yang pernah dia buat. Dan rencana Henry berhasil. Springtrap ternyata datang ke tempat itu juga. Henry pun langsung membakar tempat itu serta para animatronik yang berada di dalamnya. Semua arwah yang ada di dalam animatronik itu akhirnya terlepas. Dan tidak ada satupun animatronik yang tersisa. Nah, itulah tadi cerita tentang kisah di balik game Five Nights at Freddy atau disingkat dengan nama FNAF. Banyak yang mengatakan bahwa cerita ini sebenarnya diangkat dari kisah nyata yang kemudian dijadikan sebuah game. Namun tidak sedikit juga orang yang berpendapat bahwa cerita ini tentu saja hanyalah sebuah cerita fiksi yang dikarang oleh sang pembuat game. Namun sekali lagi percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time, stay cool. Bye bye.